Malam itu, saat tubuh kami menyatu dalam gelap, aku tidak mencari cinta. Aku mencari bukti bahwa aku tidak sendirian. Dia hanyalah alat, pengisi kekosongan yang kubayar dengan kemewahan. Aku pikir akulah pemenangnya, tapi aku salah besar. Inilah kisahku, seorang wanita berkuasa yang ditaklukkan di ranjangnya sendiri, bukan dengan cinta, tapi dengan siasat paling sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih atas doa tulus dari Anda semua. Sekarang, mari kita selami kisah ini lebih dalam. Kisah tentang bagaimana kesepian bisa mendorong seseorang ke tepi kewarasan, dan bagaimana sebuah siasat sunyi yang lahir dari keheningan justru menjadi awal dari kehancuran sekaligus penyembuhan. Mari kita mulai. Bel rumah berbunyi. Aku, dari sofa kulit mahalku, melirik layar interkom. Seorang pria muda, kurus, dengan kaos lusuh dan galon di tangannya. Bukan kurir langgananku. Seharusnya aku mengabaikannya, menyuruhnya pergi. Tapi entah kenapa, aku menekan tombol, masuk. 4 tahun menjanda membuatku ahli menyembunyikan kerapuhan di balik topeng wibawa. Orang-orang melihatku sebagai wanita kuat, mandiri, terlalu tinggi untuk dijangkau. Padahal, di dalam rumah putih gading ini, sepi adalah teman setiaku. Pria itu masuk. Namanya Mamat. Cara jalannya canggung. Cara ia memeluk galon seolah itu benda paling berharga di dunia. Semuanya terasa jujur, tanpa polesan. Aku menatapnya, menganalisisnya seperti aku menganalisis laporan bisnis. Tapi yang kutemukan bukan angka, melainkan ketulusan yang sudah lama tak kulihat. Saat ia hendak pamit, sebuah dorongan impulsif menguasaiku. Aku meletakkan telunjuk di bibirku. "Kamu haus?" tanyaku. Dia menggeleng. Aku mendekat, berbisik, "Kalau aku yang haus." Aku melihat kebingungan di matanya, dan entah kenapa, itu memberiku sedikit kepuasan. Dia tidak mengerti. Tentu saja tidak. Dia tidak tahu. Haus, yang kumaksud adalah haus akan kehadiran, akan perhatian yang tidak menghakimi. Dia pergi dengan otak kosong dan wajah bingung. Aku kembali ke sofaku. Tapi keheningan kali ini terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa penasaran. Apakah dia akan kembali? Pertanyaan itu menggantung. Sebuah taruhan kecil yang kuajukan pada takdir. Dia kembali dengan alasan nota kosong. Aku tertawa, bukan karena lucu, tapi karena aku menang. Aku memenangkan perhatiannya. Aku mempersilahkannya masuk, memberinya minum, lalu mulai membongkar hidupnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Sekolah tak tamat, keluarga sederhana, alasan jadi tukang galon. Semua detail itu, bagiku, adalah konfirmasi. Dia sederhana, dia aman. Dia tidak akan menuntut, tidak akan menghakimi, dan tidak akan mencoba menguasaiku seperti pria-pria lain di duniaku. Aku menahan lengannya saat ia pamit. "Besok kesini lagi. Aku suka ngobrol sama kamu," kataku. Matanya berbinar, tatapan yang memberiku kuasa. Sejak hari itu, selalu ada alasan baginya untuk datang. Aku sengaja menciptakan alasan-alasan itu. Aku mulai merasa hidup. Ada yang mendengarkan keluh kesahku, meski tak sepenuhnya mengerti. Ada yang menatapku, meski tak paham isi hatiku. Di minggu ketiga, aku tak tahan lagi duduk berseberangan. Aku duduk di sampingnya, menyentuh lengannya. Aku bisa merasakan getaran kecil di tubuhnya. Dunia yang kering dalam hatiku terasa basah kembali. "Mau bantu aku jadi teman?" bisikku, menyandarkan kepala di bahunya. Dia mengangguk. Tentu saja dia mau. Siapa yang bisa menolak permintaan seorang Luna? Aku tahu ini bukan cinta. Ini bukan hubungan yang sehat. Tapi aku butuh merasa dibutuhkan. Dan Mamat, dengan segala kepolosannya, memberikannya padaku. Malam itu, saat dia tertidur di sofa,
Aku menatapnya. Aku lupa, atau mungkin sengaja lupa, bahwa kepolosan tidak selalu bertahan selamanya. Aku pikir aku yang memegang kendali, tapi aku tak sadar bahwa aku juga mulai bergantung pada permainan ini. Aku memintanya pindah. Daripada kamu bayar kontrakan jelek di gang sempit, kataku. Itu bukan tawaran, itu perintah yang kubungkus dengan kebaikan. Hidupnya berubah. Dia tak lagi mengangkat galon, tapi dia juga kehilangan kebebasannya. Aku mengatur segalanya. Pakaian yang harus ia kenakan, di mana ia harus duduk, kapan ia boleh bicara. Aku cuma gak mau kehilangan kamu. Begitu dalihku setiap kali aku melihat keraguan di matanya. Manis, bukan? Tapi di balik itu adalah jerat. Aku membutuhkannya di sana, sebagai bukti nyata bahwa aku tidak sendirian. Dia adalah boneka hidupku, pajangan paling berharga di rumahku yang megah. Dia diam, menelan semua aturanku. Aku pikir itu tanda penerimaan, tanda syukur. Aku tak pernah bertanya apa yang dia rasakan. Kenapa harus? Aku sudah memberinya segalanya. Suatu hari aku murung setelah bertemu ibuku yang lagi-lagi menanyakan kapan aku menikah lagi. Mamat duduk di karpet, tak berani mendekat. Lalu dengan suara lirih dia berkata, "Kalau Bu Luna mau, saya siap. Siap nemenin ibu. Sampai tua pun nggak apa-apa." Kata-kata itu begitu tulus, seharusnya membuatku bahagia. Tapi yang kurasakan adalah kemenangan. Aku bangkit, duduk di pangkuannya. "Mat, kamu tahu nggak aku ngerasa hidup lagi sejak kenal kamu?" bisikku. "Malam ini jangan pulang, ya?" Aku pikir aku telah mengikatnya selamanya. Aku memberinya kenyamanan fisik, tapi aku merampas harga dirinya. Aku begitu sibuk membangun kandang yang nyaman untuknya, sampai aku tidak sadar dia diam-diam sedang mencari kunci untuk keluar. Mamat yang memintanya. Dia bilang punya teman pintar yang butuh pekerjaan. Dandi, kakak kelasnya yang jago komputer. Awalnya aku ragu, tapi Mamat meyakinkanku. Aku setuju, dengan syarat dia harus ikut. Aku tak suka bertemu orang asing sendirian. Dandi berbeda. Dia rapi, percaya diri, dan lucu. Percakapan kami mengalir. Aku merasa seperti kembali muda, berbicara dengan pria yang setara. Setelah pertemuan itu, aku berkata pada Mamat, "Temanmu itu pintar, Mat. Lucu juga. Sayang, bukan kamu yang seperti itu." Aku tahu kata-kataku menusuk, tapi aku sengaja. Aku ingin mengingatkannya posisinya. Aku mulai sering mengundang Dandi untuk proyek kecil. Awalnya urusan pekerjaan, tapi perlahan menjadi alasan untuk bertemu. Aku tergoda. Mamat selalu ada di sana, mengamati dalam diam. Aku pikir dia cemburu, tapi dia tak menunjukkan apa-apa. Hingga suatu malam, aku mengujinya. "Mat, kamu sayang aku, kan?" Dia mengangguk. "Kalau aku dekat sama orang lain, kamu marah?" "Enggak." Aku mengharapkan drama, permohonan, atau setidaknya kemarahan. Tapi jawabannya membuatku tercengang. "Enggak," katanya tenang. "Selama aku tetap di rumah ini, aku enggak masalah." Jawaban itu begitu dingin dan terlepas, membuatku bingung. Untuk pertama kalinya, keraguan muncul di benakku. Apa sebenarnya yang ada di kepalanya? Aku mengabaikan pertanda itu. Aku terlalu angkuh untuk mengakui bahwa boneka kesayanganku mungkin sudah belajar cara menarik benangnya sendiri. Aku terus bermain api, tak menyadari bahwa aku sedang berdiri di atas tumpukan bensin. Aku sedang merias wajah, bersiap untuk makan malam dengan Dandi. Aku menyuruh Mamat mengambil laundry, seolah dia masih pesuruhku. Lalu dia berkata, "Lun, aku capek." Aku menoleh, kesal karena diganggu. "Capek jadi boneka kamu." Kalimat itu menghantamku seperti tamparan. Keheningan yang tegang memenuhi ruangan. Aku mencoba mengambil kembali kendali. "Dan kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa tinggal di rumah ini karena aku izinkan," teriakku. Wajahku memerah karena amarah dan malu. "Benar," jawabnya tenang. Dan ketenangannya itulah yang paling membuatku takut.
Tapi sekarang aku nggak butuh izinmu lagi. Dia mengeluarkan sebuah flash disk kecil, meletakkannya di meja riasku. Benda itu berkilau di bawah cahaya lampu. Semua datamu ada di sini. Semua celah merger. Semua yang bisa dipakai lawanmu. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku pucat pasi. Kamu ancam aku. Enggak, sahutnya. Berjalan ke pintu. Aku cuma bikin kamu merasakan hal yang sama tentang kehilangan. Karena aku sudah kehilangan harga diriku sejak pertama kali kamu bilang aku cukup asal kamu tidak sendiri. Pintu tertutup. Aku sendirian. Tubuhku gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sepi. Sepi yang sesungguhnya. Bukan lagi sepi yang bisa ditutupi oleh kehadiran orang lain. Malam itu, aku duduk termenung, menatap flash disk itu. Aku kalah. Tembok yang kubangun begitu tinggi untuk melindungiku dari luka, justru menjadi penjaraku. Pada akhirnya, aku dan Mamat menemukan jalan kami kembali, tapi bukan sebagai pemilik dan boneka, melainkan sebagai dua manusia yang saling menyembuhkan. Tembok kesombonganku runtuh, dan dari puing-puing itulah aku belajar hikmah paling berharga, bahwa kesepian bisa mengubah kita menjadi monster, dan mengendalikan orang lain tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan di dalam hati. Kekuatan sejati justru datang saat kita berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Kisah ini memang fiksi, teman-teman. Tapi sengaja saya tulis serealistis mungkin agar pesannya sampai ke hati. Terima kasih sudah setia menemani ceritaku sampai akhir. Pelajaran apa yang paling berkesan untukmu dari kisah ini? Tuliskan di kolom komentar. Ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi cerita dan hikmah bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya.